Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyasani Maulina dengan NIM 2207016062. Di sini saya ingin menjabarkan mengenai hasil mini riset yang saya lakukan dengan tema lansia yang masih bekerja. Pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Menurut Yanti dan Sudibya tahun 2019, bekerja merupakan salah satu cara individu untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan kondisi fisik yang telah menurun serta keberagaman pekerjaan yang harus dikerjakan, tentunya akan berakibat penurunan pada kinerja yang dihasilkan. Nah, hal ini juga yang mengakibatkan pemberhentian tenaga kerja pada lansia. Sedangkan menurut Sumarno tahun 2015, pemberhentian kerja lansia ini dapat berdampak pada kehidupan lansia yang masih menopang kehidupan dari keluarganya, yang memiliki motivasi untuk tetap bekerja walaupun di usia yang tidak muda lagi, apalagi masih ada anak yang harus menjadi tanggung jawabnya. Menurut Fitri tahun 2012, salah satu faktor yang mengakibatkan lansia masih bekerja yaitu karena kondisi rumah tangga dan ekonomi yang cenderung rendah. Nah, seharusnya lansia tidak lagi bekerja di usia yang sekarang. Namun, pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada mini riset ini, yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lansia masih bekerja di usia yang sudah tidak produktif. Selanjutnya, didapatkan juga tujuan pada mini riset ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lansia masih bekerja di usia yang sudah tidak produktif lagi. Pembahasan kedua mengenai tinjauan pustaka, yang dimana lansia bekerja merupakan seseorang yang telah mencapai kematangan umur, yaitu mulai dari umur 60 ke atas, yang dimana seseorang tersebut masih melakukan berbagai kegiatan-kegiatan guna memperoleh pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan dirinya sendiri ataupun kebutuhan dari anggota keluarga yang ditanggungnya. Menurut Yanti dan Sudibya tahun 2019, setidaknya lansia harus memiliki 3 alasan untuk dapat terlibat di dunia kerja. Yang pertama, banyak dari lansia di Indonesia yang masih memiliki badan kondisi fisik dan psikis yang kuat. Yang kedua, dikarenakan adanya desakan dari keadaan ekonomi keluarga. Dan yang terakhir, untuk mencapai aktualisasi dirinya dan memenuhi tuntutan emosi dirinya. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin pada tahun 2021 mengenai keputusan pekerja lansia tetap bekerja pasca pensiun dan kaitannya dengan kebahagiaan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa untuk para lansia yang masih bekerja bukan dilatar belakangi oleh keadaan ekonominya lagi. Namun, ketika para lansia pensiun dan tidak bekerja, maka dalam jiwa mereka akan merasa tidak dihargai dan merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh lingkungannya. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lansia masih bekerja, menurut Syahbana dan Purnama pada tahun 2023. Yang pertama, yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang pemilik dengan apa yang dimilikinya. Begitupun dengan konsep lansia yang masih bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya yang masih ditanggungnya. Hal inilah yang menyebabkan lansia masih bekerja di usianya yang sudah lanjut usia. Faktor yang kedua adalah faktor kesehatan. Suatu keadaan di mana jasmani, psikis, dan sosialnya masih
merasa sehat. Selain karena faktor ekonomi yang menyebabkan lansia tetap bekerja, karena para lansia masih dalam keadaan fisik dan psikis yang sehat, kebanyakan dari mereka masih merasa mampu untuk bekerja dan dapat membantu perekonomian keluarga. Mereka juga masih merasa produktif di masa usia lanjut dengan cara mereka bekerja. Faktor ketiga yaitu kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan merupakan suatu perasaan positif yang disebabkan oleh kegiatan positif tanpa adanya unsur paksaan yang berasal dari lingkungannya. Adapun keterkaitan kebahagiaan dengan lansia yang masih bekerja, dapat diketahui bahwa para lansia yang masih bekerja terlanjur nyaman dengan lingkungan di mana ia bekerja, sehingga memutuskan untuk tetap aktif bekerja. Pembahasan yang ketiga mengenai metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan dipilihnya metode pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dengan fokus utama yaitu pada informan. Subjek berusia 65 tahun yang masih bekerja. Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah subjek yaitu di Dukuh Kaliteko, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Waktu penelitian yaitu tanggal 3 Maret tahun 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi subjek. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara atau interview, yaitu di mana salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan secara tatap muka yang terjadi antara responden dengan peneliti, yang di mana salah satu pihak berusaha menggali informasi yang dibutuhkan dari responden tersebut. Teknis analisis data. Menurut Mills and Huberman tahun 1994, dalam Sarosa tahun 2021 yang menjelaskan proses analisis data pada penelitian kualitatif setelah melakukan tahap pengumpulan data, yaitu yang pertama dengan cara memadatkan data atau reduksi data, yang dimana salah satu proses guna memilih serta menyederhanakan dari data yang telah diperoleh atau data mentah. Selanjutnya, menampilkan data dengan tujuan mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan dengan cara menampilkan data yang telah dipadatkan dalam suatu bentuk tulisan. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yang dimana langkah terakhir dalam proses analisis data dengan cara menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini terdapat identitas subjek, nama, inisial N, tanggal lahir 10 Januari 1959, usia sekarang 65 tahun, pekerjaan sebagai produsen dan penjual kerupuk, alamat rumah Dukuh Kaliteko, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Inisial istri yaitu K, jumlah anak 3 dan jumlah cucunya ada 6. Bahasan pertama mengenai asal mula bisnis. Di sini terlampir verbatim hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan subjek. Nah, hasil dari wawancara menyebutkan bahwa usaha yang ditekuni oleh subjek pada saat ini yaitu usaha turun-temurun dari ayah subjek. Awal mula bisnis ini yaitu bisnis kecil-kecilan yang berada di rumah, hingga sekarang bisnis ini bisa besar dan alhamdulillahnya bisa untuk mencukupi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Nah, hal ini merupakan salah satu cara untuk menjamin kesejahteraan lansia di masa tuanya karena memiliki usaha sendiri. Karena kebanyakan dari lansia sulit untuk mencari pekerjaan di luar sana karena faktor fisik yang menurun. Dan banyak juga lansia yang terpaksa harus diberhentikan dari
pekerjaannya karena dirasa kualitas dari hasil kerjanya yang menurun. Pembahasan kedua yaitu mengenai alasan subjek masih bekerja. Subjek menyatakan bahwa alasannya masih bekerja karena subjek memiliki 6 cucu yang alhamdulillahnya masih sekolah semuanya. Terlebih lagi cucu pertama dari subjek yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Semarang. Subjek menyatakan bahwa dari hasil berjualan kerupuk ini, subjek bisa membantu biaya pendidikan dari cucunya. Alasan lain, subjek masih bekerja karena subjek merasa fisiknya masih kuat dan menurut subjek, dengan cara bekerja, subjek bisa memberikan uang saku kepada cucunya ketika cucu-cucunya tersebut sedang main ke rumahnya. Nah, hal tersebut membuat subjek merasa bahagia. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang mempengaruhi subjek untuk tetap bekerja yaitu karena subjek harus mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, subjek merasa bahwa fisiknya masih kuat untuk bekerja dan subjek merasa bahagia ketika dapat bekerja karena dengan bekerja, subjek bisa mendapatkan uang yang nantinya dapat diberikan kepada cucunya saat berkunjung ke rumahnya sebagai bentuk uang saku. Hal ini juga yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh hasil penelitian dari Syahbana dan Purnama tahun 2023 yang menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi lansia untuk tetap bekerja, yaitu karena kewajiban mencari nafkah, faktor kesehatan, dan faktor kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.